Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas dari materi P1 atau pengenalan sinyal analog dan digital. Kemudian akan dilanjutkan ke materi yang kedua yaitu materi P3 atau aplikasi filter aktif. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut materinya, ada baiknya kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Balkis Nafisa Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Ilham dari Teknik Elektro 2019. Saya berasal dari kelompok 8. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Wahyu Pratama dari Teknik Elektro Angkatan 2018 dengan NIM 0304 11 81 82 30 06. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Uyun Taslim dari Teknik Elektro Angkatan 2019 dengan NIM 0304 118 19 24 014. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bimo Pamukas dengan ujung NIM 022 dari kampus Indralaya dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Al-Fakri dengan ujung NIM 032. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 2019 dan saya dari kelompok 8. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sinyal analog dan sinyal digital secara umumnya. Yang pertama ada sinyal analog. Jadi, sinyal analog itu adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang mana dia itu membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang tersebut. Nah, ada dua parameter atau dua karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog, yaitu frekuensi dan juga amplitudo. Nah, isyarat analog ini umumnya dikatakan atau dikaitkan dengan gelombang sinus, mengingat semua atau hampir keseluruhan sinyal analog itu didasari dengan bentuk gelombang sinusoidal. Nah, kemudian sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal tersebut menjadi ke dalam bentuk angka atau biner, yaitu 0 dan 1, yang mana yang kita ketahui kalau 0 itu menandakan low atau tegangan rendah atau menandakan seluruh yang rendah, dan 1 itu adalah high atau menandakan sesuatu yang high, misalnya tegangan tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi definisi secara umum apa itu gelombang analog atau sinyal analog dan sinyal digital. Baik, perkenalkan, nama saya Faras Ilham. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengenalan sinyal analog dan digital. Keperluan akan modulasi mula-mula timbul pada transmisi sinyal radio dari sinyal-sinyal frekuensi rendah. Nah, untuk radiasi yang efisiensi dimensi antena harus sama dengan orde dari panjang gelombang dari sinyal yang sedang dipancarkan. Kebanyakan sinyal-sinyal frekuensi rendah mempunyai orde frekuensi 1 kHz. Dan karena gelombang-gelombang elektromagnetis yang bergerak dalam ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, maka panjang gelombangnya akan sama dengan lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 1000 atau sama dengan 300 km. Nah, persen modulasi diperoleh dengan membagi selisih dan jumlah amplitudo maksimal sampai dengan minimal dikalikan 100%. Maka persen modulasi sama dengan E max min E min per E max per E min plus E min dikali 100%. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Faras. Adapun pengertian modulasi ialah suatu proses menumpangkan sinyal informasi ke dalam frekuensi carrier atau gelombang pembawa. Adapun proses ini terjadi di bagian kirim pada sistem komunikasi radio. Sedangkan demodulasi adalah proses mengambil kembali sinyal informasi yang dibawa oleh frekuensi carrier yang diterima. Teknik modulasi dapat dilakukan dengan cara mengubah-ubah karakteristik dari sinyal pembawa atau bisa disebut sinyal carrier sesuai dengan sinyal informasi yang dimodulasikan.
Karakteristik dari gelombang pembawah yang berubah pada saat terjadi modulasi yaitu yang pertama, amplitudo, yang kedua, frekuensi, dan yang terakhir ketiga adalah fasa. Peralatan atau perangkat yang berfungsi melakukan proses modulasi dinamakan modulator. Dan sebaliknya, yang melakukan demodulasi dikenal dengan demodulator. Secara sederhana, letak modulator dan demodulator dalam sistem komunikasi radio digambarkan sebagai berikut. Gambar letak modulator dan demodulator pada sistem komunikasi radio. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis modulasi. Sinyal yang dimodulasikan terdapat dua jenis modulasi, yaitu yang pertama adalah modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu modulasi analog dengan carrier berbentuk sinus dan carrier berbentuk pulsa. Yang termaksud dalam modulasi analog dengan carrier berbentuk sinus pulsa adalah pertama amplitudo modulasi atau AM, yang kedua modulasi frekuensi atau FM, yang ketiga modulasi fase atau PM. Sedangkan modulasi analog dengan gelombang pembawa berbentuk pulsa adalah modulasi amplitudo pulsa atau PAM, modulasi lebar pulsa atau PWM, modulasi pulsa atau PPM, kemudian modulasi digital sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu amplitudo shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, atau fase shift keying atau PSK. Kemudian yang terakhir adalah quadrature amplitude modulation atau QAM. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Yang pertama saya akan menjelaskan modulasi amplitudo atau AM. Sesuai dengan namanya, modulasi amplitudo yaitu suatu proses modulasi dengan cara mengubah amplitudo dari gelombang pembawa atau gelombang carrier sesuai dengan sinyal informasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari modulasi amplitudo ini. Yang pertama, kelebihan dari modulasi amplitudo tersebut ada dua. Yang pertama itu proses modulasinya sangat sederhana dan atau tidak rumit. Yang kedua, bandwidth yang digunakan pada modulasi amplitudo ini relatif sempit. Tetapi dari kelebihan tersebut, modulasi amplitudo memiliki kekurangan. Tidak banyak kekurangan yang dimilikinya. Yang pertama ialah karena kandungan informasi dari modulasi amplitudo berada pada amplitudo carrier atau berada pada sinyal pembawa, maka sistem ini rawan terhadap noise, atau bisa dikatakan modulasi amplitudo ini rawan terjadinya noise. Yang kedua, apabila modulasi amplitudo ini sudah terjadi noise, maka sulit untuk dihilangkan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi frekuensi. Sama seperti modulasi amplitudo, modulasi frekuensi sendiri ialah suatu modulasi dengan cara proses mengubah frekuensinya dari sinyal pembawa tersebut menuju sinyal informasi. Adapun yang lebih menguntungkan dari modulasi frekuensi ini sendiri, modulasi frekuensi ini sendiri memiliki kualitas yang lebih baik daripada modulasi amplitudo. Hal ini dikarenakan karena sinyal informasi pada modulasi frekuensi diwujudkan dengan pergeseran frekuensi carrier. Hal ini dimungkinkan karena gangguan transmisi pada umumnya dominan pada komponen amplitudo. Dapat dibatasi dengan limiter pemotongan amplitudo dengan limiter pada sistem frekuensi amplitudo. Tidak mempengaruhi sinyal atau kandungan sinyal informasinya. Namun jika kita tinjau dari sisi bandwidth-nya, maka modulasi frekuensi ini bandwidth-nya lebih relatif luas daripada
modulasi amplitudo itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pulse Code Modulation atau PCM. Pulse Code Modulation adalah peralatan yang berfungsi sebagai pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital pada bagian kirim, dan dari digital ke analog pada bagian terima. Di samping fungsi tersebut, PCM juga berfungsi sebagai multiplexing atau time division multiplexing. Proses digitalisasi pada bagian kirim sistem PCM dilakukan melalui yaitu sampling, compressing, quantizing, dan coding. Sedangkan di bagian terima, konversi dari digital ke analog dilakukan dengan melalui decoding, expanding, dan low pass filter. Sebelum dilakukan proses sampling dan proses lainnya untuk mengubah sinyal suara atau analog menjadi sinyal digital atau binary digit, maka sinyal suara terlebih dahulu harus melewati alat yang disebut band pass filter atau BPF. Nah, jadi dari kesimpulan praktikum pertama kita, pengenalan sinyal analog dan sinyal digital ini dapat kita simpulkan ke dalam 5 poin. Yang pertama, kesalahan relatif pada ASCII dan binary itu adalah 0%. Yang kedua, pada percobaan pertama, masing-masing karakter mempunyai grafik yang berbeda-beda, sehingga nilai ASCII, biner, dan desimalnya juga berbeda. Kemudian yang poin ketiga, besar atau kecil huruf mempengaruhi hasil gelombang dan sampel yang terdapat pada osiloskop. Semakin besar time per div yang diset pada osiloskop, maka gelombang yang diterima pada osiloskop akan semakin banyak. Nah, semakin kecil input yang diberikan pada frekuensi sinyal dan frekuensi clock, maka jumlah sampel dari hasil gelombang yang ditampilkan pada osiloskop akan semakin sedikit. Dan yang poin terakhir, jumlah frekuensi clock yang diberi dapat mempengaruhi jumlah sampel yang dibuat. Nah, itu dia tadi kesimpulan dari praktikum pertama kita. Baiklah, yang pertama materinya sudah selesai, akan kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu aplikasi filter aktif. Pemakaian filter dalam dunia elektronika dan telekomunikasi telah dilakukan pada dekade terakhir, terutama filter aktif. Ini dikarenakan filter aktif banyak memiliki keuntungan dibanding dengan filter pasif. Hal ini dimungkinkan dengan tersedianya OPM dalam IC yang berisi 4 OPMs. Rangkaian filter aktif pada umumnya berbentuk low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan stop band filter, atau bisa juga dikenal sebagai notch filter. Filter merupakan tahapan dasar dalam mendesain berbagai peralatan. Contohnya seperti equalizer, crossover, scratch dan rumble filter, hum filter, dan juga dapat digunakan pada berbagai jenis pemancar. Jenis filter yang sangat terkenal adalah filter Butterworth serta Chebyshev. Low pass filter sering dijadikan model karakteristik filter lainnya. Low pass filter melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Sedangkan high pass filter adalah sebaliknya. Gabungan antara low pass dan high pass filter akan menghasilkan jenis filter lainnya, yaitu band pass filter dan band eliminate filter. Besaran dalam desain sebuah filter dinyatakan dengan cut-off. Frekuensi merupakan batasan antara pass band dan stop band. Roll-off atau slope adalah besarnya redaman pada daerah stop band.
frekuensi. Baiklah, di sini saya akan jelaskan mengenai simulasi dari rangkaian low pass filter dan high pass filter. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi mengenai rangkaian low pass filter. Di sini sudah tampil bentuk rangkaian dari low pass filter. Adapun komponen yang dipakai ialah yang pertama terdapat 2 kapasitor, yang kedua terdapat 2 resistor. Di sini ada penguat, di sini ada kontak, dan di sini ada osiloskop, di sini ada multimeter sampai multimeter 2. Baiklah, langsung saja di sini saya menggunakan nilai dari frekuensi 10 hingga 100.000. Pertama ialah kita atur frekuensinya, frekuensi menjadi 10 Hz, dan gelombang yang dipakai yaitu gelombang sinusoidal. Sudah dengan 10 kita keluarkan, terus kita lakukan dengan menekan tambahan. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah tampil di sini bahwa rangkaian sudah berjalan. Di sini kita akan melihat tegangan masuk dan tegangan keluarnya. Tegangan masuk itu ada pada multimeter 1 dan tegangan keluarnya ada pada multimeter 2. Perlu diketahui di sini bahwasanya selisih antara tegangan masuk dan tegangan keluar itu selisihnya sangat sedikit. Setelah itu kita akan melihat gelombang yang berjalan di osiloskop. Nah, untuk menstabilkan gelombang di sini kita menekan scale, kita atur di time base-nya. Atur hingga kita bisa melihat gelombangnya dengan jelas. Nah, sini sudah tampak gelombang dari frekuensi 10 Hz. Langsung saja kita menggantikan nilai 10 Hz menggunakan nilai 100 Hz dengan men-stop rangkaian terlebih dahulu. Kita ganti nilainya menjadi 100 Hz. Setelah itu kita klik tombol run. Tunggu beberapa saat, maka rangkaian sudah berjalan dengan frekuensi 100 Hz. Sama seperti percobaan yang pertama tadi, tampil tegangan masuk dan tegangan yang keluarnya. Untuk melihat gelombangnya sama seperti tadi, menekan osiloskop dan kita atur scale-nya di time base agar bisa melihat gelombangnya dengan jelas. Nah, kira-kira seperti ini gelombang dari 100 Hz. Lanjut ke percobaan berikutnya dengan menggunakan frekuensi 1000 Hz. Langsung saja kita ganti 1000 Hz. Sudah dijalankan, maka akan tampil dari rangkaian tersebut tampil sinyal masuk dan sinyal keluar. Oh ya, yang perlu diketahui bahwa hubungan antara V-in dan V-out ini kita bisa mencari HS dengan cara V-in dibagi dengan V-out, maka akan mendapatkan nilai HS. Sama seperti berikutnya, kalau kita ingin melihat gelombang, kita menekan tombol osiloskop saja. Yang keempat, kita menekan tombol mengganti frekuensinya menjadi 10.000 Hz. Langsung saja kita jalankan, maka tampil di sini bisa kita lihat bahwa ketika frekuensinya kita naikkan menjadi 10.000 Hz, kita lihat tegangan masuknya lebih kecil daripada tegangan keluarnya, dan kita lihat pada osiloskopnya. Kita atur dulu supaya bisa melihat dengan jelas. Nah, pada gelombang osiloskopnya juga di channel A tampak sinyal, tampak gelombang, tetapi pada channel B tidak tampak gelombang yang meningkat. Langsung saja kita ganti ke percobaan yang selanjutnya, percobaan terakhir dengan menggunakan frekuensi sebanyak 100.000 Hz.
Sama seperti perhitungan sebelumnya tadi, semakin besar nilai frekuensi maka akan mendapatkan tegangan masukannya semakin kecil daripada tegangan keluarnya. Oke, kiranya segitu saja. Untuk itu, sesudah rangkaian low pass filter ini, di sini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian high pass filter. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu file rangkaian high pass filternya. Tunggu sebentar lagi sedang memuat rangkaian tersebut. Nah, di sini sudah tampil rangkaian high pass filter. Sama seperti rangkaian low pass filter tadi, kita menggunakan 2 kapasitor dan 2 resistor. Tetapi bedanya sini kapasitornya dipasang secara seri. Lalu kita ubah terlebih dahulu nilai dari kapasitornya menjadi 12 mikrofarad dan nilai resistornya menjadi 2 ohm. Cara mengubahnya dengan mengklik saja nilai yang ada di bawah komponen tersebut. Pada resistor ini kan nilainya masih 1 kilo ohm, kita ubah menjadi 2 ohm saja. Oke, semua nilai sudah diubah, sama seperti simulasi pada rangkaian low pass filter. Sini juga saya akan memakai uji coba menggunakan nilai dari 10 AZ sampai dengan 100.000 AZ. Pertama langsung kita jalankan saja rangkaiannya dengan mengubah nilai frekuensi pada ini menjadi 10 Hz. Nah, rangkaian sudah dijalankan, maka kita lihat tegangan keluar dan tegangan masuknya. Tapi di sini tampil tegangan masuk pada high pass filter pada saat frekuensinya itu kecil, tampak tegangan masuknya lebih kecil daripada tegangan keluar. Di sini dapat dilihat tegangan masuknya sebesar 16,07 mikrovolt, sedangkan tegangan keluarnya sebesar 7,8 volt. Selanjutnya kita ubah nilai frekuensinya menjadi 100 Hz. Sudah dirubah, kita jalankan rangkaiannya. Tampak pada multimeter bahwasanya nilai tegangan masuknya itu lebih besar. Nilai tegangan masuknya kadang 9, kadang juga 0, tetapi di sini kita bisa menilai kalau tegangan masukannya itu berkisar antara nilai 8 sampai 9 volt, sedangkan tegangan keluarnya itu masih sama sekitar 7 volt. Nah, langsung saja kita ubah frekuensinya menjadi 1000 volt, 1000 Hz atau 1000 Hz. Kita jalankan rangkaiannya. Nah, tampak ketika nilai frekuensinya kita naikkan menjadi 1000, nilai dari tegangan masukannya tetap lebih kecil daripada tegangan keluarnya. Tampak di sini tegangan masukannya tersebut sekitar 4 volt, sedangkan pada tegangan keluarnya sekitar 7,071 volt. Oh ya, di sini kita akan melihat bagaimana gelombang dari rangkaian high pass filter dengan frekuensi 1000 Hz. Kita atur terlebih dahulu scale-nya agar dapat melihat dengan jelas. Di sini tampak gelombang agak rapat dan gelombang hanya muncul pada bagian atas atau pada bagian sinyal A-nya saja. Langsung saja kita ubah
Kita lanjut ke rangkaian berikutnya, ke nilai berikutnya menggunakan 10.000 Hz. Kita ganti dulu pada function generatornya, kemudian kita jalankan rangkaiannya, kita tunggu sebentar, maka ketika rangkaian sudah berjalan, maka multimeter akan langsung menghitung tegangan masuk. Di sini masih tampak tegangan yang masuknya itu masih rendah dibandingkan dengan tegangan keluarnya, tetapi hampir saja mendekati. Kemudian langsung saja kita ubah ke percobaan terakhir dengan menggunakan 100.000 Hz. Apakah nilai tegangan masukannya akan sama atau lebih kecil atau malah dia akan bertambah lebih besar? Kita jalankan. Nah, tampak bahwa nilai ketika nilai frekuensi itu bernilai 100.000, nilai tegangan masuknya itu hampir mendekati, hanya selisih 0,1 atau 0,5 volt saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Ilham akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi filter aktif. Nah, komponen-komponen yang digunakan biasanya pada saat praktikum aplikasi filter aktif adalah osiloskop, 2 resistor, 2 kapasitor, 2 multimeter, op-amp, dan sebuah function generator. Nah, kami melakukan 2 percobaan, yaitu 2 jenis filter aktif, yaitu low pass filter dan high pass filter. Setelah melakukan percobaan, kami memahami bahwasannya pada rangkaian low pass filter, nilai dari tegangan outputnya akan menurun seiring dengan bertambahnya frekuensi yang diinput. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terbukti rangkaian low pass filter menyaring frekuensi yang bernilai tinggi dan membiarkan frekuensi yang rendah lewat. Sedangkan pada high pass filter, kami memahami bahwasannya terbukti high pass filter hanya akan menangkap dan melewatkan frekuensi yang tinggi saja. Untuk frekuensi yang rendah akan diredam atau tidak terlewatkan. Pada praktikum kali ini juga kami memahami bahwasannya ada beberapa faktor yang bisa menjadi human error. Misalnya saat merangkai rangkaian dan kemudian ada wiring yang terbalik sehingga nilai output menjadi minus. Lalu juga tergantung saat menghentikan rangkaian yang berjalan karena nilai yang terukur akan berubah-ubah tiap detiknya. Terima kasih. Nah, itu dia kurang lebih praktikum atau rangkuman yang kami buat pada materi ketiga ini, aplikasi filter aktif. Dapat kita simpulkan ke dalam 5 poin. Yang pertama, pada rangkaian LPF atau low pass filter, besar input yang diberikan pada frekuensi dapat mempengaruhi nilai pada VIN. Yang kedua, pada rangkaian low pass filter atau LPF, nilai Vout-nya selalu konstan. Yang ketiga, pada rangkaian high pass filter atau HPF, besar input yang diberikan pada frekuensi dapat mempengaruhi nilai VIN. Yang keempat, pada rangkaian filter aktif, high pass filter atau HPF, semakin besar nilai frekuensi yang terdapat pada rangkaian tersebut, maka akan semakin besar pula nilai penguatan pada rangkaian tersebut. Yang kelima, pada rangkaian filter aktif, low pass filter, LPF, tegangan output terendahnya ketika pada frekuensi 8 Hz. Oke, itu dia sekian kesimpulan dari praktikum yang ketiga, materi aplikasi filter aktif. Oke, itu dia penjelasan materi kami. Kami memohon maaf apabila masih ada yang kurang dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.